Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini kelas berapa? Kelas 9 SMP Ayani Gebang ya. Ya. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial pada hari ini, silahkan ketua kelas untuk berdoa, memimpin doa terlebih dahulu. Ketua kelasnya siapa? Ya, silahkan dipimpin Mas Fajar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 9. Yo, coba fokus. Ayo, ada yang tidak berangkat hari ini? Semuanya berangkat. Semuanya sehat hari ini? Sudah sarapan? Oh, ada yang belum? Siapa yang belum? Mbak Dita belum? Oh sudah, tadi kayaknya belum. Sudah ya. Sudah. Oke, kalau sudah berarti kita cek dulu. Cek kerapian. Yo, yang bajunya masih keluar, yang masih ada sampah di sekitar kalian, coba dicek. Enten sampah mboten? Mboten sudah nggak ada ya? Sudah nggak ada, bajunya sudah rapi? Mas Fajar sehat? Sehat, oke, baik. Hari ini kita akan belajar tentang coding dan kecerdasan artifisial. Untuk chapter 1 ini, untuk bab 1 atau untuk pertemuan kita yang pertama ini, kita akan kita akan belajar tentang yang ada di slide. Ada yang sudah bisa, kelihatan nggak sih? Kelihatan kan? Ya, coba dibaca. Itu judulnya apa? Ya, judulnya adalah berpikir komputasional dan kodenya 2, itu tipe, dan literasi digital di kelas. Next, kita lihat dulu gambar ini. Itu gambar apa? Kelihatan nggak? Dari sini kelihatan nggak? Gambar apa, Mbak? Mas? Ada anak lagi apa itu? Mainan apa? Main HP, main gadget ya. Itu kira-kira anak masih sekolah enggak? Masih ya. Yo. Dari kamu tadi melihat gambar itu, ya, apa resiko dari aktivitas ini tadi? Kira-kira apa? Apa, Dok? Tugas sekolahnya nggak selesai. Apalagi HP terus gitu, kira-kira apa? Kecanduan, pinter, apalagi matanya sakit, apalagi, Dok? Apa, Mas? Dalam? Oh, jadi bodoh katanya karena nggak belajar ya. Dia HP terus ya. Iya, pinter. Mas siapa namanya? Kamdani. Beri tepuk tangan dulu. Ya, pinter. Terus berarti sudah tahu resikonya ya. Oh, ternyata resikonya kalau mainan HP terlalu sering, nek bahasa Jawanya terlalu mempeng gitu ya, itu nanti jadinya matanya rusak, kecanduan, jadi nggak belajar, terus akibatnya bodoh ya. Itu ya. Terus manfaatnya kira-kira ada nggak? Apa? Kalau kamu punya HP, iya, bisa apa, Mbak? Searching apa? Oh, tugas. Biasanya kalau searching di mana? Google. Ada lagi manfaat HP apa? Kamu punya HP? Punya. Kira-kira manfaatnya apa? Bisa apa? Oh, bisa untuk komunikasi. Berarti dari sekian resiko-resiko itu ada manfaatnya ya? Ya, ada manfaatnya ya? Iya, Mas, halo? Ya, terus
Tujuan pembelajaran kita untuk hari ini diharapkan nanti setelah kalian Bu Feni jelaskan, kita belajar bareng-bareng, kita diskusi bersama-sama dengan kelompoknya masing-masing. Diharapkan nanti mas-mas, mbak-mbak di kelas 9 ini mampu mengidentifikasi penerapan berpikir komputasional dan prinsip literasi digital secara kritis dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Next, apa sih berpikir komputasional itu? Kan judulnya komputasional. Ada yang sudah pernah dengar kata komputasional? Kira-kira apa itu? Berpikir kritis, komputasional. Ya, kita bahas di sini ya. Jadi, berpikir komputasional itu adalah proses berpikir logis, jelas, dan sistematis untuk menyelesaikan atau memecahkan suatu permasalahan. Terus, komponen dari berpikir komputasional itu ada 4. Yang pertama yaitu dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Saya jelaskan satu-satu ya. Sampai sini ada pertanyaan tidak? Tidak ada? Tidak ada. Ya. Dekomposisi. Dekomposisi itu apa? Dekomposisi adalah memecahkan masalah besar jadi bagian yang kecil-kecil. Jadi dipecahkan, dibagi-bagi sehingga permasalahan itu terurai. Itu adalah dekomposisi. Terus pola atau pattern recognition. Pattern recognition yaitu mencari kesamaan pola. Next, abstraksi. Abstraksi itu apa sih? Abstraksi adalah fokus pada informasi penting. Yang selanjutnya yaitu algoritma. Algoritma adalah menyusun langkah-langkah penyelesaian. Berarti nanti kalau ketika ada permasalahan, kamu caranya dipecahkan dulu, ya kan? Dipecahkan kecil-kecil dulu, diurai dulu. Setelah itu apa tadi? Dicari polanya. Setelah dicari, kamu akan fokus pada informasinya itu tentang apa. Kemudian langkah penyelesaiannya. Terus, emang berpikir komputasional itu apa sih? Emangnya penting? Nah, di sini kenapa itu menjadi penting? Karena dengan berpikir komputasional dapat membantu menyelesaikan masalah pada kehidupan sehari-hari. Yang kedua, hal ini dipakai di teknologi, bisnis, dan juga sains. Nih, contoh aplikasi sehari-hari berpikir komputasional. Kalian pernah nggak mengatur jadwal belajar sesuai dengan jadwal pelajaran yang ada atau sebelum ujian? Misal hari ini hari apa nih? Selasa, pelajarannya apa? Dilihat, kelas 9, matematika, IPA, PKN, bahasa Inggris. Tadi malam kira-kira jadwal toh? Ya berarti belajar ya. Yang dipelajari apakah di luar jam yang hari ini? Iya enggak? Pasti yang hari ini toh. Misal hari ini pelajarannya IPA, apakah kamu akan belajar apa? Matematika? Pasti kamu akan mengatur ya. Kamu akan mengatur pada diri kamu, oh, besok saya pelajarannya IPA dan bahasa Indonesia. Misal. Berarti saya sinaune malam ini adalah matematika, apa tadi? IPA dan bahasa Indonesia. Begitu ya? Ya, terus berarti nomor 1 jawabannya apa? Pernah mengatur jadwal belajar? Iya, itu namanya kan jadwal itu tadi ya. Ya, berarti pernah mengatur jadwal belajar sesuai dengan jadwal pelajaran yang ada atau sebelum ujian? Iya, pernah ya, otomatis lah. Terus yang kedua, apakah kalian pernah membuat rencana apa yang akan kalian lakukan dalam satu hari? Bangun pagi nih, pagi ya. Duh,
Arep opo ya gitu. Pernah nggak? Oh, engkau pagi mau apa? Setelah itu saya mau apa? Setelahnya apa? Berikutnya apa gitu kan? Iya enggak? Itu terfikirkan, terencana atau enggak? Iya, terencana. Berarti pernah ya? Ya, itu yang dinamakan berpikir komputasional. Sampai sini mudeng? Mudeng. Any question? Ada pertanyaan? Yes or no? No. Oke. Okay. Next. Kita masuk ke literasi digital. Tadi kan judulnya berpikir komputasional dan gitu kan? Dan literasi digital di dalam kelas. Literasi digital itu apa? Mbak siapa ya? Nancy, dibaca dok. Apa itu? Literasi digital adalah menggunakan teknologi cara kritis, aman, dan produktif. Oke, Mas Imam, coba dibaca Mas. Literasi digital itu apa ya? Yo, Mas Imam, itu literasi digital adalah kemampuan produktif, pinter. Literasi digital adalah kemampuan menggunakan teknologi secara kritis, aman, dan produktif. Adapun aspek penting di dalam literasi digital yaitu ada 4. Yang pertama ada etika digital. Yang kedua ada keamanan data. Yang ketiga ada jejak digital. Dan yang terakhir ada evaluasi informasi. Itu ya, evaluasi informasi. Next. Contohnya dari literasi digital itu contohnya tidak membagikan data pribadi sembarangan. Pernah nggak? Kalian punya akun apa? Contohnya sosmednya apa? IG, apalagi TikTok, akun-akun apa? Sosial medianya apa? Facebook punya? Oh, punya 3 jadi ini. Oh, tidak, dengarnya Bu Beni punya 3. Oh, ternyata tidak. Mas Hamdani punyanya apa? Sosmednya. Oh, banyak. Apa? Apa? Instagram punya? Oh, punya. Mbak Iren ya? Iya. Iya kan? Iya, punya akun sosmed apa, Dok? Apa? Suaranya lembut sekali. Apa? Instagram, TikTok. Oh, TikTok semua ya. Oh iya, TikTok semua. Apakah kalian itu membagikan apa namanya email ya? Email dan password ke teman mungkin atau ke saudara dibagikan enggak? Iya, enggak ya. Iya, karena kita memang harus menjaga apa itu? Menjaga iya, privasi. Saya ulangi ya. Contohnya adalah tidak membagikan data pribadi sembarangan, memverifikasi informasi sebelum menyebarkan. Memverifikasi itu apa? Memastikan kebenaran suatu informasi. Oke, ice breaking dulu. Kita tapi tidak dengan musik, fokus aja, kita belajar fokus. Nanti lenggah yang betul, lenggah, ayo. Ya, duduknya yang betul, dengarkan. Nanti ketika Bu Feni bilang kita bermain tepuk-tepuk aja. Kalau saya bilang pagi, tepuknya berapa? Ya, kalau saya bilang siang, apa? Sore. Malam gini aja, tidak ada suaranya. Kalau saya bilang pagi-pagi, siang-siang, ya ulangi ya. Itu tadi masih
exercise. Aduh, masih latihan. Fokus. Lenggah yang betul. Lenggah yang betul. Ayo, lenggah yang betul. Mas Fajar, lenggahnya yang betul. Siap ya? Siang. Loh. Oh ya, ulangi. Siang, pagi, malam. Nah, malam itu gimana? Malam kan kamu ceritanya tidur nih, nggak ada suaranya gitu loh, Mas Imam. Ulangi ya. Pagi. Mas Ian tangannya ke atas dong, Bu Feni nggak kelihatan. Pagi. Pagi. Siang. Pinter. Sore malam. Malamnya gini kan? Iya, kamu seakan-akan nepot tapi nggak ada suaranya. Satu kali lagi. Siang pagi. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Keren. Oke, setelah ini, kan ini sudah dibagi kelompok ya. Saya nanti beri waktu 7 menit. 7 menit atau 8 menit lah. Untuk kalian nanti mengerjakan ini. Ya. Mas Hamdani, coba dibaca Le, Nyenang. Studi kasusnya. Seorang remaja. Sulit fokus karena notifikasi digital. Ya. Contohnya? Iya. Iya. Pernah nggak mengalami seperti itu? Oh, tidak. Berarti kalian belajar gimana? Fokus, keren. Terus apa? Oh, nggak pernah gitu. Pas belajar tiba-tiba kelunting apa? Wah, dimatiin. Dan itu nanti kita berarti kamu sudah ada pandangan ya. Berpikir komputasional sudah ada pandangan ya. Oke, berarti tidak pernah mengalami posisi seperti itu ya, atau kejadian seperti itu ya. Mas Fajar pernah? Enggak, dimatikan ya. Oh, pinter. Ya, saya baca lagi ya. Studi kasusnya adalah ada seorang remaja, dia itu sulit fokus karena notifikasi digital di HP-nya atau di gadgetnya. Di dalam studi kasus ini, saya memberikan contoh seorang anak bernama Vira. Vira ini ceritanya dia kelas 9. Tapi bukan di SMP ya, ini nggak ada yang namanya Vira kan? Nggak ada. Vira itu sedang belajar matematika. Terus HP-nya itu berbunyi. HP-nya itu berbunyi setiap 10 menit. Bunyi terus, setiap 10 menit itu bunyi, 10 menit bunyi. Ternyata HP-nya itu ada aplikasi yang membuat notifikasi setiap 10 menit. Iya, jadi membuka aplikasi pada HP-nya dan tidak menyelesaikan tugasnya tepat waktu. Padahal matematika itu tugas untuk besok misal, gitu ya. Nanti kamu kerjakan secara berkelompok. Nanti tak kasih apa ini ya, lembar kerja. Di sini nanti ada tabel-tabel. Dilihat dulu. Satu kelompok satu aja. Di sini ada tabel yang menunjukkan satu. Kita lihat dulu ya. Di situ ada dua LKPD. Yang pertama yaitu analisis masalah dengan langkah berpikir komputasional. Petunjuknya adalah satu. Baca studi kasus berikut. Studi kasusnya itu ya, yang ada di slide. Setelah kalian membaca, tadi kan sudah membaca ya. Setelah dibaca, kemudian diskusikan dengan kelompokmu. Studi kasus itu didiskusikan. Setelah itu lengkapi tabel analisis. Tabelnya yang di bawah itu, yang kotak-kotak ini. Di situ ada langkah berpikir komputasional. Tadi terbagi menjadi berapa? Tadi terbagi menjadi
4. Ini di sini tadi terbagi menjadi apa saja? Pinter, pinter, sip, ya, abstraksi, algoritma. Berarti dari keempat itu tadi sudah saya jelaskan juga ya. Dekomposisi di sini adalah apa? Memecah masalah, ya kan? Terus yang pola apa? Ya. Selanjutnya abstraksinya? Ya, dan algoritmanya? Solusi atau penyelesaian. Analisis masalahnya. Nanti kalian tulis contoh diisi oleh siswa. Nanti ini kelompok aja ya. Kelompok aja, nanti ditulis dekomposisinya dari studi kasus itu apa, polanya apa, abstraksinya apa, dan algoritmanya apa. Setelah itu nanti di bawahnya ada yang kotak ini, apa satu kebiasaan digital yang akan kamu ubah. Terus mengapa kok kamu kepengen merubah itu ya, ditulis di bawahnya. Oke, ada pertanyaan? Berapa menit tadi saya bilangnya? 7 menit. Silahkan dikerjakan. Untuk contohnya satu aja. Dekomposisi 1, polanya 1, abstraksi 1, algoritmanya 1, dan kebiasaan digital yang akan diubah 1 saja. Ya, silahkan dikerjakan. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak. Ada pertanyaan? Tidak. Ditulis salah satu aja, nanti dimaju. Oh ya, nanti maju ya. Iya, contohnya satu-satu saja. Nanti maju semua aja ya. Nanti yang membaca salah satu. Itu. Yuk. Berapa? 7 menit. Sudah berjalan 1 menit. Silahkan dikerjakan. Pinter. Pol. Ini sudah sampai apa, Mas? Abstraksinya. Cepet-cepet banget ya. Mudeng ya? Kalian sudah mudeng? Mudeng ya. Oh, namanya orang pinter. Oke lah. Berarti punya semangat. Ya, aku kan pinter. Gitu. Iya, positive vibes ya, Mas Kamdani. Mbak Erina. Erina ya. Erina apa Erin? Erina kan? Panggilannya Erina apa Erin? Hah? Oh, Irin malah. Irin. Siapa? Irin. Oh, Ririn. Erina, Erin. Yuk, masih 3 menit lagi. Mas Fajar, Mas Imam. Mudeng? Ya. Lenggah yang betul toh, Mas Fajar. Pusing apa Mas? Boten. Nanti majunya mau urut kelompok 1, ya kelompok 2, apa mau pink shoot? Apa mau saya tunjuk aja katanya. Oke. Mas Selva sehat?
Sehat. Mas Ian sehat. Apa itu? Oh iya 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 iya. Satu aja, nggak usah banyak-banyak. Enough, sudah? Ya, sudah selesai. Oh, yang ini sudah. Sebentar, tunggu sebentar. Ini lagi nulis. Nomor berapa, Dok? 2. Sampun? Maju satu-satu ya. Mau acak atau saya yang manggil? Acak atau saya manggil? Mau urut atau saya yang itu nunjuk? Tunjuk ya. Kelompok 2 dulu. Yo, silahkan maju ke depan. Yo, maju ke depan semuanya berarti. Yo, silakan. Siap ya habis ini ya, maju semua ya. Radi mriki, Mbak. Rada ke sini, rada ke sini. Ke sini, ke sini. Ke sini. Kalau silo ya dibagi, ada yang bisa jangan di tengah-tengahnya. Nah, gitu dah, gitu. Dah, yo. Saya sambil duduk boleh? Boleh. Studi kasusnya adalah dibaca dulu Mbak Arini. Seorang remaja ya. Ya, jadi membuka aplikasi pada HP-nya dan tidak menyelesaikan tugasnya tepat waktu. Ya. Pertanyaannya tadi apa? Langkah berpikir komputasional dekomposisinya. Dekomposisinya apa, Mbak? Siapa Nancy? Mengirim notifikasi. Apa? Ya, yang dekomposisi apa? Banyak aplikasi mengirim notifikasi. Ya, banyak aplikasi yang banyak notifikasi masuk ya di HP-nya. Dengar yang ini dengar? Siap. Ya, terus yang kedua polanya. Membuka media sosial balas. Oh, membuka media sosial walau sedang belajar sehingga ada notifikasi-notifikasi yang masuk ya. Iya, terus abstraksinya. Gangguan utama datang dari notifikasi. Gangguan utama datang dari notifikasi Mas Kamdani, dengar? Ya, benar. Ya, algoritmanya apa? Aktifkan mode jangan ganggu. Ya, aktifkan mode jangan ganggu saat belajar. Terus, apa satu kebiasaan digital yang akan kamu ubah dan mengapa? Saya ingin mengurangi kebiasaan scroll terlalu lama karena saya Dengar, Mas, apa? Apa tadi? Akan mengurangi scroll TikTok. Apa tadi? Terlalu lama karena mengganggu apa? saya sering lupa waktu. Oh, sering lupa waktu dan akhirnya tidak sempat belajar. Sudah ya? Ya, beri tepuk tangan. Yuk, next. Ayo, next. Silakan. Dibaca dekomposisinya apa? Dekomposisinya apa? Tidak bisa fokus saat belajar. Pintar. Polanya?
merasa bosan kalau tidak memegang HP. Oh ya, terus abstraksinya? Gangguan utama datang Gangguan utama datang dari notifikasi. dari notifikasi. Algoritmanya? Matikan notifikasi dari aplikasi tertentu. Oke, dimatikan dari aplikasi tertentu. Apa satu kebiasaan digital yang akan kamu ubah, terus mengapa? Saya akan mengurangi kebiasaan membuka media sosial saat sedang belajar. Pintar. Itu membuat saya sulit fokus dan tugas jadi lama selesai. Saya ingin belajar lebih efektif dan tidak menunda-nunda. Oke, beri tepuk tangan. Oke, waktunya sudah habis. Kita akan tarik kesimpulan dulu dari apa yang sudah kita pelajari ya. Berpikir komputasional itu membantu menyelesaikan masalah secara logis. Literasi digital membuat kita lebih bijak, aman, dan bertanggung jawab dalam menggunakan teknologi. Keduanya penting untuk menghadapi tantangan di era digital. Ini tadi sudah ya, apa yang bisa kamu ubah mulai hari ini untuk jadi pengguna digital yang baik? Apa tadi? Kira-kira apa? Mengurangi? Ya, mengurangi bermain media sosial atau lebih bijak ya dalam penggunaan media sosial. Oke. Hari ini cukup sekian. Pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang contoh dari berpikir komputasional yang lebih banyak lagi ya, yang lebih ada lagi nanti Bu Feni kasih contohnya gitu ya. Terima kasih. Ada pertanyaan? Ya, tidak. Tidak. Baiklah, kita berdoa dulu untuk menutup kegiatan pada hari ini. Silahkan Mas Fajar. Wal asri usrin illa wa amilus solihati saubil haqi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kita semua.